lilladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Paman berapa menit paman? 20 menit. Saya tidak tahu mau bicara apa, karena pikiran saya sampai saat ini masih galau. Apa yang membuat saya galau? Yang membuat saya galau itu adalah apa yang terjadi hari ini. Hari ini Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa. Mereka berdemonstrasi. Yang mereka tuntut banyak hal, tetapi di antaranya yang mungkin barangkali sangat penting untuk kita ketahui, mereka menuntut supaya pemilihan umum jangan ditunda dan supaya priorisasi kepresidenan ini juga jangan ditambah. Timbul pertanyaan, kira-kira kenapa mereka menuntut hal yang demikian? Ya tentu ada sebabnya. Di antara sebabnya itu adalah meskipun mereka masih anak-anak, usia mereka mungkin antara 16 sampai 22 tahun, mungkin ketika reformasi tahun 1998 banyak di antara mereka yang belum lahir barangkali ya. Dan kalau seandainya mereka sudah lahir, usia mereka pun menurut saya masih sangat kecil ya, mungkin belum tahu apa-apa. Tapi meskipun demikian, mereka pun adalah anak manusia yang diberi akal dan diberi pikiran dan diberi hati nurani oleh Allah. Mereka adalah anak-anak kita yang kita didik supaya mereka tahu dan mengerti tentang kebenaran. Dan mereka adalah hari ini telah menjadi mahasiswa. Yang namanya mahasiswa itu adalah orang yang dalam dunia pendidikannya sudah tinggi. Jadi dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dia sudah tahu mengapa negeri ini melakukan dan melancarkan reformasi tahun 1998. Sudah tahu mereka itu. Jangan dikira mereka tidak tahu. Kalau seandainya mereka selama 2 tahun terakhir ini diam, itu bukan satu pertanda bahwa mereka tidak peduli. Cuma situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan mereka untuk turun, karena negeri kita dilanda pandemi COVID-19. Mereka tahu bahwa pandemi itu berbahaya, bahwa pandemi itu
harus bisa virus-virus itu harus kita hindari. Dan mereka tahu bahwa di antara cara yang harus ditempuh supaya kita bisa terhindar dari pandemi tersebut, yaitu yang pertama adalah kita harus sering-sering mencuci tangan. Kemudian kedua, kita harus sering memakai masker. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Yang keempat, kita harus menjauhi kerumunan. Yang kelima, kita harus mengendalikan diri kita untuk tidak berpergian. Tetapi situasi dan kondisinya hari ini sudah lagi tidak seberat 2 tahun yang lalu. Saya lihat bapak-bapak banyak yang tidak pakai masker. Karena memang dia sudah melandai, ya, sudah menurun. Dan perkuliahan pun juga sudah mulai tatap muka. Sehingga mereka juga sudah bisa bertemu, bermuajah dengan teman-temannya. Dan terjadilah silatul fikri di situ. Terjadilah dialog di antara mereka. Dari otak ke otak dan dari hati ke hati. Sehingga sampailah mereka pada kesimpulan bahwa negeri ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Mereka sadar betul bahwa negeri ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Artinya negeri ini sedang bermasalah. Selain masalah kesehatan, juga masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini Bapak dan Ibu, ya, ini bukan masalah enteng. Ini masalah yang sangat berat sekali karena ini menyangkut masalah kehidupan dan kebutuhan rakyat banyak. Dan kita melihat ya, para pemimpin di negeri ini memang tidak semuanya ya. Tetapi petinggi-petinggi di negeri ini kita lihat ya. Mereka punya mata tapi tak melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Tidak tampak oleh dia bagaimana menderitanya rakyat. Tidak kedengaran ke telinganya. Bagaimana jeritan rakyat kecil dan jeritan serta tangis dari anak-anak yang fakir dan miskin. Bahkan yang membuat kita terkejut, di saat ekonomi rakyat terjun, di saat ekonomi masyarakat menurun, kekayaan mereka meningkat. Ini kan tidak masuk akal ya. Masa di tengah-tengah kehidupan ekonomi rakyat yang meluncur itu, lalu kekayaan mereka kok meningkat? Ternyata setelah kita lihat ya wajar saja kekayaan mereka meningkat. Karena apa? Ya karena pendapatannya meningkat gitu kan. Kalau kita pendapatan kita menurun, sehingga ekonomi kita menurun. Kalau mereka pendapatannya meningkat selama COVID itu. Kok bisa meningkat pendapatan penerbangan? Karena dia berbisnis di tengah-tengah kemelaratan yang kita tanggung, di tengah-tengah sakit yang kita derita, mereka berbisnis. Mereka melakukan praktek-praktek kolutif, korupsi, dan untuk menjerat mereka sangat sulit.
Karena undang-undangnya sudah dia buat. Dalam rangka menghadapi pandemi, ya mereka diberi kebebasan untuk mengelola uang negara ini. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya, saya melihat hari ini anak-anak kita itu turun ke jalan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak di DPR sana. Semulanya mereka ingin berteriak di depan istana negara. Tetapi karena Bapak Presiden kita sudah mendeklar bahwa pemilu tidak akan ditunda, tetap akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan beliau katanya di dalam konferensi pers atau rapat terbatas yang beliau itu menyatakan bahwa beliau menghormati konstitusi. Saya mungkin termasuk orang yang percaya dengan kata-kata beliau. Meskipun banyak teman-teman saya tidak percaya. Kata teman-teman saya kepada saya, Pak Andrabas, apa yang beliau sampaikan tidak sama dengan yang beliau lakukan. Tetapi saya tentu hanya bisa membuat kesimpulan berdasarkan apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar. Setahun yang lalu ketika keinginan untuk memperpanjang priorisasi beliau dan untuk atau merubah konstitusi, beliau sudah berkata itu orang yang bicara tentang perpanjangan priorisasi kepemimpinan presiden, itu orang sama saja dengan menampar muka saya. Atau itu orang sama saja dengan ingin mencari muka di depan saya. Atau sama saja artinya mereka ingin menjorokkan saya, mendorong saya masuk ke dalam jurang. Dan kemarin ditegaskan ulang. Dan saya rasa itulah salah satu penyebabnya mengapa mahasiswa memindahkan tempat berkunjuk rasanya dari depan istana ke DPR sana. Dan ketika mereka bertemu dengan para politisi DPR, para politisi di DPR itu bicara, menyampaikan orasinya, memberikan janji-janji. Lalu apa reaksi mahasiswa? Kami tidak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut Anda itu. Sudah berbusa-busa mulutnya anggota DPR itu, menenangkan, memberikan jaminan. Tapi apa kata mahasiswa terus? Kami tidak percaya dengan kata-kata Anda. Jadi kesimpulan saya ya, negeri ini menurut saya berada dalam bahaya. Karena rakyatnya tidak percaya dengan para pemimpin. Karena rakyatnya tidak percaya kepada para politisi yang duduk di Senayan sana itu. Karena mereka adalah wakil-wakil kita di DPR tersebut. Ya karena apa? Karena bagaimana kita akan percaya kepada mereka?
berdemo mahasiswa dan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Karena ada pasal-pasal dan ayat-ayat di dalam rancang undang-undang cipta kerja itu yang nggak sesuai dengan hati nurani kita, yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita Pancasila, yang tidak sesuai dengan hukum dasar yang ada di negeri ini, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sudah berteriak mereka dari Sabang sampai Merauke, tetapi pasal dan ayat yang ingin mereka robah itu tidak dirobah-robah oleh anggota DPR tersebut. Lalu apa yang diperjuangkan oleh mereka-mereka tersebut? Yang mereka perjuangkan bukannya aspirasi rakyat. Yang mereka perjuangkanlah aspirasi dari segelintir orang yang kita sebut dengan pemilik kapital. Jadi negeri ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, sudah tidak lagi merupakan negara kedaulatan rakyat. Jadi negeri ini rakyat tidak lagi berdaulat. Semestinya para politisi di negeri ini tunduk kepada tuntutan rakyat. Semestinya para politisi di sini memperhatikan dan menyerap aspirasi rakyat. Tetapi pada kenyataannya, para politisi di negeri ini lebih mementingkan kepentingan dari segelintir kecil orang yang kita sebut dengan oligarki. Apakah itu oligarki politik atau itu oligarki dalam bidang ekonomi? Kedua-duanya menurut saya sama-sama saja rusak dan berbahayanya bagi masa depan bangsa kita. Oligarki politik adalah sekelompok kecil orang yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya saja, padahal dia memikirkan bangsa dan negara. Oligarki ekonomi adalah segelintir kecil orang yang hanya mementingkan keuntungan finansial dan keuntungan ekonomi bagi diri dan kelompoknya saja. Bagaimana kita akan menyerahkan urusan berbangsa dan bernegara ini kepada orang-orang yang punya mentaliti seperti itu? Nggak bisa. Nah, oleh karena itu di bagian akhir ini saya teringat akan nasihat Luqman kepada anak. Ada 6 atau 7 nasihat Luqman kepada anak. Dan salah satunya yang ingin saya kutip dalam kesempatan yang sangat singkat adalah, ya bunayya, wahai anak, kata Luqman kepada anak, aqimis sholat, tegakkan sholat, wa'mur bil ma'ruf, suruhlah orang, ajaklah orang kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah orang dari berbuat munkar. Dan menurut saya pesan itulah yang telah dilakukan oleh anak-anak kita, yang dengan gagah berani mengingatkan para pemimpin di negeri ini. Kalau seandainya kita memang sudah sepakat negeri ini berfalsafahkan Pancasila dan berhukum dasar dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka acuan kita tentang baik buruk di negeri ini, maka yang menjadi acuan bagi kita untuk menentukan salah benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut. Kalau dia sejalan dengan Pancasila dan sejalan dengan hukum dasar yang ada di negeri ini, maka itu adalah ma'ruf. Tetapi kalau dia bertentangan dengan falsafah bangsa kita dan bertentangan dengan hukum dasar yang ada di negeri ini, maka itu al-munkarat. Makanya saya tertarik untuk menyampaikan dalam kecepatan tanpa menyebut nama saya. Banyak sekali dari tokoh di negeri ini
termasuk para ulama, ustadz dan dai, atau pendeta dan tokoh-tokoh agama, yang kita lihat mereka bersemangat untuk menegakkan nilai-nilai al-ma'ruf. Mereka bersemangat untuk membuat negeri ini dan bangsa ini menjadi negeri yang baik. Tetapi sayang, hanya sedikit dari mereka yang berani menyampaikan itu salah, itu salah, itu salah. Hanya sedikit dari mereka yang mau menspesialisasikan dirinya bukan pada dakwah amar ma'ruf, tapi dakwah nahi munkar. Karena kalau seandainya kita bisa mendorong negeri menjadi negeri yang baik, tetapi di samping itu yang namanya kemungkaran bergentayangan, maka akibatnya akan terjadi adalah kita sudah capek membangun, sudah capek memajukan dan mengusahakan supaya negeri ini semakin bertambah baik. Tetapi bila kemungkaran itu sudah matang, maka bangunan itu akan roboh sendiri. Dan itulah yang kita lihat dan kita saksikan tahun 1998, di mana rejim Orde Baru sudah berletih-letih dan berpayah-payah membangun. Tetapi begitu puncak dari kekecewaan masyarakat sudah tidak tertahan, maka mahasiswa dan rakyat turun ke jalan, lalu rejim pun jatuh. Sekarang tidak mustahil rejim juga jatuh, bisa jatuh sebelum waktu. Dan saya secara pribadi, meskipun saya juga dikritik oleh banyak teman-teman saya adalah orang yang tidak menginginkan sebuah rejim turun sebelum waktu. Kenapa Pak Andrabas tidak mau itu terjadi? Karena kosnya, karena biaya untuk merestorasi, biaya untuk memperbaikinya sangat dan terlalu mahal. Oleh karena itu saya menyampaikan sikap dan pandangan saya kepada para menteri dan para politisi di negeri ini yang selalu mendendangkan dan mendengungkan perpanjangan proses kepresidenan, supaya berhentilah mereka berbicara tentang itu. Karena kalau mereka masih terus berbicara tentang itu dan masih melakukan rekayasa seperti itu, maka tunggulah demonstrasi yang ada hari ini jauh akan lebih hebat. Di masa akan datang jauh lebih hebat lagi dari yang ada hari ini. Pertanyaannya, mau nggak kita reformasi jilid 2 terjadi di negeri ini? Saya terus terang tidak mau. Apalagi kalau seandainya rejim ini di backup oleh aparat penegak hukum yang tidak lagi mengedepankan hukum, maka yang akan terjadi di negeri ini adalah darah akan berserakan di mana-mana dan mayat akan bergelimpangan. Pertanyaan saya, maukah kita darah berserak-serak dan mayat bergelimpangan di negeri ini? Saya terus terang saja tidak rela dan tidak mau. Oleh karena itu saya betul-betul meminta kepada semua, terutama kepada presiden dan para menteri serta para politisi, para ketua umum partai yang ada di negeri ini, supaya jangan sekali-kali mengamandemen Undang-Undang Sasar tahun 1945 sehingga priorisasi kepemimpinan presiden menjadi 3 periode. So kalau itu terjadi, maka ada sebuah teori yang ditemukan oleh seseorang yang bernama Lord Acton. Dia menyatakan begini, the power tend to corrupt
Yang namanya kekuasaan itu cenderung kepada korupsi. Absolute power, corrupt absolute. Yang namanya kekuasaan cenderung kepada korup, dan kekuasaan yang absolut akan melahirkan keadaan di mana masyarakatnya dan para pimpinnya juga korup secara absolut. Dan kalau itu terjadi, maka bencana dan malapetaka yang akan menimpa negeri ini. Oleh itu di bagian akhir saya memohon dan mengharap kita semua ya, kita doakan adik-adik kita, anak-anak kita tersebut supaya tetap berada di garis yang lurus, ingin menegakkan kebenaran dan keadilan negeri ini. Dan saat itu kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya para pemimpin dan para politisi di negeri ini ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tahu apa yang akan mereka perbuat dan apa yang akan mereka lakukan bagi terciptanya sesuatu kebaikan dan kemaslahatan serta kemakmuran bagi rakyat. Itulah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat terbatas ini. Akhirnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.